Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala anugerahkan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk mendekat kepadanya, memanggil namanya, mengkaji ilmu dan ajarannya, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat besar Allah taala mengizinkan kita untuk mengetuk pintunya, bukan pintu yang lain. Menanti di pintunya Allah, bukan menanti di pintu yang lain. Merujuk dan kembali kepada Allah, bukan merujuk dan kembali kepada yang lain. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau di dalam bahasan malam hari ini membahas tentang adab as-suhbah, adab di dalam menjalin persahabatan. Beliau bilang, muwazaratul ikhwan amrun mugarrarun alaihi yadur syan fastawsi bil khilli laqad azza fi hadha zaman murafiqun yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli idza qulta khairan qala labbaika musri'an wa in qulta sharran qala aglika aw tagli. Muwazaratul ikhwan amrun mugarrarun alaihi yadur syan fastawsi bil khilli. Di zaman sekarang merupakan sesuatu yang langka ketemu sahabat yang nyemangatin kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menarik kita, yang menuntun kita, yang bersama-sama kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sekarang tuh, kalau kita ngomong baik sama dia, oh itu sahabat, sahib. Tapi kalau kita nasihatin, wah berarti lu cari gara-gara sama gue. Nah, sampai tuh orang sekarang tuh yang mengklaim persahabatan, oh nggak boleh, kalau kamu sahabat jangan negor saya. Jangan ngasih tahu saya, jangan nasihatin saya. Uskutli askutlak. Kamu jangan nasihatin saya nggak nasihatin kamu. Itu katanya Al-Habib Ali, yahig fihim an yugal iftadahu fastalahu. Masing-masing kebongkar boroknya, kebongkar aibnya hingga mereka berdamai. Udah deh, kamu jangan nasihatin saya nggak nasihatin kamu. Padahal sahabat itu adalah yang saling menasehati, yang saling membimbing, yang saling menuntun. Wahakadha, sahabat sejati adalah yang membantu kita dalam perkara akhirat kita. Makanya kalau cuma sekedar status teman doang, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Persahabatan besok hari kiamat cuma jadi permusuhan kecuali yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau berkawan dengan seseorang, kata Ghazali, fara'i fihi khamsat khisal. Kalau kamu mau berkawan dengan seseorang, maka perhatikan 5 perkara. Syaratnya. Sahabat, pastikan sahabat kita yang kita mau jalin persahabatan dengan dia punya 5 hal. Al-aql wal khuluqul hasan was salah. Punya akal. Kemudian juga punya al-khuluqul hasan, perangai yang bagus, yang luhur. Was salah, orang benar, bukan orang enggak benar. An yakun harisun alla yakun harisun ala dunya, enggak serakah, enggak rakus, enggak tamak terhadap dunia. Wala yakun kadzdzaba, bukan pembohong, bukan pendusta. Fa Al-Ghazali ba'dan menjelaskan di Bidayatul Hidayah daripada setiap poin-poin yang disebutkan di sini, beliau jelaskan kenapa harus sahabat yang berakal, apa yang dimaksud akal, apa itu al-khuluqul hasan, kenapa harus al-khuluqul hasan sahabat tersebut. Nah, kalau udah memenuhi syarat tersebut ya dan terjalin akad persahabatan, maka tammatil mawaddah bainak wa baina sahibik. Sempurna deh kasih sayang antara engkau dengan sahabatmu tersebut. Wahakadha, dan yang paling penting, haknya sahabat harus diperhatikan. Di antara huququs suhbah itu ada banyak, di antaranya engkau mencintai untuk dia seperti cinta dan suka untuk diri sendiri, enggak egois.
cinta untuk dia sebagaimana cinta dan suka untuk dirinya sendiri. Sebagaimana juga dia nggak suka dengan keburukan yang menimpa dia dan menimpa saudaranya tersebut. Dan menempatkan, memposisikan sahabatnya seperti dirinya sendiri. Dalam dia perhatikan urusannya, perkaranya. Hatta salah seorang mereka tuh punya sahabat meninggal dunia. Itu dikatakan bahwasanya ini sahabat yang meninggal dunia punya anak, punya istri. Tiap hari, ini sahibuh datang ke rumahnya, ngurusin keperluannya. Sampai itu anak dan istri daripada almarhum berkata, kita nggak kehilangan dari ayah kita, kecuali cuma wajahnya doang yang hilang. Lainnya tetap ada perhatiannya, nafkahnya, pendidikannya aja tetap ada. Yang hilang cuma wajahnya doang. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Sampai itu saking benernya persahabatan mereka hingga dibilang satu orang mau menjalin akad persahabatan. Baik katanya Abu Hurairah dengan syarat kantong kamu, kantong saya. Kamu tidak lebih berhak dengan isi kantongmu melebihi saya. Artinya hak kamu dan hak saya bebas untuk saling ngerogoh kantong kita satu sama lain. Ada satu orang datang ke Imam Junaid. Zaman sekarang udah nggak ada sahabat sejati, nggak ada sahabat yang benar, nggak ada persahabatan karena Allah. Dia bawel deh. Nggak ada. Wal Junaid diam aja. Begitu tuh orang udah bawel, keterlaluan. Al-Imam Junaid bilang, kalau maksudnya ente sahabat, ukhuwah fillah, yang ente maksud adalah orang yang siap menafkahi engkau dan bersabar atas gangguanmu, ya betul, udah langka, udah jarang, udah nggak ada. Tapi kalau maksudnya ente itu persahabatan, engkau mau menafkahi dia dan kamu mau bersabar terhadap perangainya, saya punya banyak, lu tinggal pilih mau yang mana. Katanya begitu. Dia maunya sahabat yang nafkahin dirinya. Itu bukan sahabat itu namanya. Nggak kayak begitu.